Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Mar'atul Mutmainah dengan NIM 2005211000034. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Sosiologi Industri yang diampu oleh Pak Ari. Hari ini saya akan mewawancarai salah satu pemilik industri yang ada di Desa Kebalandono, Kecamatan Babat, Kabupaten Lamongan, yaitu industri pembuatan tahu. Mau tahu keseruannya? Yuk ikuti perjalanan aku hari ini. Saat ini saya sudah berada di depan rumah pemilik industri tahu ini sekaligus rumah produksi tahunya, dan saya akan langsung masuk ke dalam untuk menemui pemilik industri ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, perkenalkan, nama saya Mar'atul Mutmainah dari Universitas Trunojoyo Madura. Saya di sini izin untuk melakukan wawancara terkait dengan industri yang sedang Bapak jelaskan. Sebelumnya, silakan Bapak perkenalkan dulu kepada teman-teman saya. Ya, perkenalkan, nama saya Agus Ervian, umur 40 tahun. Di sini saya sebagai pengrajin tahu dan tempe. Baik Bapak Agus, untuk menjalankan industri ini Bapak bekerja sama dengan siapa saja, dari mana saja Bapak mengambil bahan baku, dan kemana saja Bapak menjual hasil industri? Saya mengambil bahan baku kedelai dari agen di wilayah Babat. Untuk bahan bakar, berhubung kayu sekarang mahal, saya memakai sekam kerjasama dengan penggilingan padi di wilayah sini. Terus untuk limbah ampaknya itu diambil peternak sapi sama dibuat tempe menjes untuk pemasaran di pasar di desa sebelah. Baik Bapak, lalu apa saja kendala atau masalah yang Bapak hadapi selama menjalankan industri ini? Kendala untuk saat ini harga kedelai yang sangat tinggi, yang biasanya itu 7.000, sekarang itu 10.000 per kilo. Kedua, masalah air sumur di sini tidak bisa dipakai untuk produksi tahu dikarenakan airnya asin, sehingga harus memakai air PDAM sehingga menambah biaya produksi. Jadi biaya produksi juga termasuk Masalah juga. Lalu apakah Bapak juga mengerjakannya secara sendiri gitu? Ya, berhubung untuk membayar karyawan saya ini nggak bisa, maka semua aktivitas saya kerjakan sendiri dan istri saya untuk bagian pemasaran. Lalu apakah ada kendala pada bagian modal? Untuk modal ya sangat ada kendalanya, karena berhubung kedelai sekarang naik, akhirnya kan nggak bisa produksi banyak. Pertama itu, kedua dengan adanya wabah COVID, untuk penjualannya juga susah karena pangsa pasarnya juga sepi sekarang ini. Lalu kebutuhan apa saja yang diperlukan untuk menjalankan industri ini? Misalnya dari bahan baku, juga bahan produksi. Bahan bakunya sekarang untuk bahan bakarnya disiasati dengan sekam. Terus untuk apa itu airnya ya kita dari PDAM itu tadi. Lalu alat produksinya Bapak? Alat produksinya ya sementara ini kan tradisional, nggak pakai yang modern ya, seadanya gitu aja. Jadi itu pakai penggilingan gitu? Tetap pakai penggilingan, terus bisa pakai solar itu. Lalu dari permasalahan yang ada, Bapak menyebutkan modal, harga kedelai yang naik, air, dan juga biaya produksi yang mahal dan tenaga produksi yang kurang. Kira-kira dalam masalah tenaga produksi yang kurang, Bapak memberikan skor berapa antara 1 sampai 10? Untuk tenaga produksi itu ya sebenarnya ya urgent, itu berhubung tidak bisa menggaji karyawan, makanya saya kerjakan sendiri, makanya itu tingkat
sebetulnya ya mendesak ya sekitar 6 lah. 6. Ya. Lalu biaya produksi yang mahal kira-kira berapa stoknya? Biaya produksi mahal itu untuk bahan baku kedelai itu sudah melebihi dari rata-rata standarnya, itu ya 8 nilainya. Kemudian air yang tadi Bapak katakan berapa sekarang? Untuk air itu ya masih ya mahal, cuma masih bisa terjangkau, ya skornya 4. Kemudian harga kedelai yang naik berapa skor? Harga kedelai sudah saya sebutkan tadi 8, karena naiknya itu sudah bukan naik lagi, sudah ganti harga. Jadi ini sudah sangat urgent ya? Paling sudah, ya untuk harga kedelai itu yang sudah sangat melambung. Kemudian permasalahan modal berapa skor? Untuk modal skornya 5. Kemudian bagaimana dampak adanya COVID-19 terhadap industri yang Bapak jalankan? Apakah ada perbedaan dari sebelum adanya pandemi dan sesudah? Sangat berbeda. Sebelum ada pandemi, dulu saya masih bisa menjual tahu putih, tahu itu. Sekarang dengan adanya pandemi, pangsa pasarnya sepi, saya siasati dengan dijual tahu goreng. Terus kalau untuk dijual tahu putih sudah nggak nuntut, kasihan sama yang beli tahu putih, nanti terlalu kecil irisannya. Sebelum adanya pandemi berarti perusahaan industri Bapak ini termasuk besar ya? Ya nggak besar sih, cuma produksinya ya 2 kali sebelum ada pandemi. 2 kali, kalau sekarang itu ya paruhnya 50%-nya produksinya. Lalu yang seperti Bapak sebutkan tadi, harga kedelai kan naik. Bagaimana strategi Bapak untuk mengatasi hal tersebut sehingga industri ini tetap masih bisa berjalan? Ya pertama, aktivitas pekerjaannya saya kerjakan sendiri. Terus saya jadikan tahu goreng itu untuk dijual di pasar. Untuk pemasarannya istri saya yang di pasar, saya yang produksi, istri saya yang jual di pasar. Jadi merubah bentuk dan juga menambah nilai begitu. Iya, karena kalau saya jual tahu putih itu daya beli masyarakat juga berkurang, pertama. Kedua, kalau saya cetak kecil-kecil, kasihan yang beli. Nah kalau saya cetak besar kan nggak nutut untuk biaya produksi, untuk beli bahan baku lagi nggak nutut. Akhirnya saya siasati, saya jual tahu bulat itu untuk kelangsungan usaha saya. Baik Bapak, segitu saja pertanyaannya. Terima kasih atas waktunya dan terima kasih wawancaranya hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu dia hasil wawancara dengan pemilik industri tahu di Desa Pabalandono, Kecamatan Babat, Kabupaten Lamongan, yaitu Bapak Ali. Oke teman-teman, sampai di sini saja vlog kita hari ini.